Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan wa syukran lillahi ta'ala alladzi qad a'tayna ni'matan katsiratan wa hidayatan hatta nastati' an najtami' fi hadzal barnamij insyaallah masyaallah. Alhamdulillah asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah amma ba'du. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilman nafi'an warzuqnan fahman wasi'an. Rabbi shrah li wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Pada kajian kali ini saya ingin menyampaikan sebuah tema tentang pulang. Salah satu hal yang dirindukan manusia adalah pulang atau kembali ke tempat asal. Maka di Idul Fitri ini ada sebuah tradisi dan budaya di Indonesia adalah mudik atau pulang ke tempat asal. Yang anaknya sukses ataupun berada di luar kota, kemudian dengan perasaan bahagia dan bangga pulang bertemu dengan orang tuanya. Segala sesuatu yang pulang itu biasanya disambut dengan bahagia, gembira. Para santri ketika diumumkan akan pulang, mereka juga bahagia. Begitu pula ketika kita akan menyambut Idul Fitri, akan bertemu dengan orang tua kita, bertemu dengan keluarga besar kita, bertemu dengan orang yang kita cintai, yang kita sayangi. Pastilah ada perasaan gembira dan bahagia. Kenapa dapat merasakan bahagia dan gembira? Karena kepulangan yang mereka inginkan, mereka tuju adalah kepulangan yang kemudian mereka mendapatkan kasih sayang dari orang-orang yang mereka sayangi. Inilah pulang yang ditunggu, yang dirindukan oleh manusia. Namun ada pulang yang kemudian terkadang manusia ini tidak siap, bahkan dihindari, yaitu pulang menuju kehadirat Allah Ta'ala. Sejatinya manusia adalah makhluk yang akan kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya semua itu adalah milik Allah, dan kepada Allah lah akan kembali. Kalau kemudian kita sampaikan kepada teman kita, saudara kita, besok sudah siap untuk pulang kepada Allah, maka bisa kita pastikan jawabannya belum pada siap. Padahal pulang itu kepada Allah pasti, dan pasti kita akan kembali. Tidak mengenal usia, tidak mengenal ajal. Misal yang meninggal harus A dulu baru kemudian F. Misal A, Arif Rohman, meninggal dulu baru kemudian saya. Tidak mengenal usia dan tidak mengenal urutan tadi. Allah yang punya kehendak. Kenapa kemudian manusia pada belum siap untuk pulang? Ternyata ada dua sebab. Sebab yang pertama, karena manusia begitu mencintai yang ada di dunia. Manusia merasa eman-eman di dunia ini ketika ditinggalkan harta yang ia perjuangkan, anak yang ia cintai, istri, pasangan hidup yang ia sayangi. Dan perasaan cinta itu kemudian mengalahkan rasa cinta, keinginan untuk pulang kepada Allah.
sehingga kemudian ada yang masih mengganjal ketika belum siap tadi karena hubbud dunia, karena rasa cinta dunianya yang kemudian mengaburkan cintanya kepada Allah. Padahal semua yang telah diperjuangkan, yang telah dicintai, disayangi di dunia ini, ketika sampai dikubur semua akan meninggalkan. Hanya amal soleh saja yang akan menemani selama dikubur tadi. Yang kedua, kenapa manusia pada belum siap untuk pulang kepada Allah? Karena tidak cukup bekal ketika harus kembali lagi kepada Allah. Ketika tidak cukup bekal, seperti hanya kita berjalan dari Semarang ke Solo, yang dimana harganya 30.000 perjalanan Semarang Solo, bekal kita hanya 10.000, maka apa yang terjadi? Tentu kita tidak siap untuk berangkat ke Solo karena bekalnya kurang. Nanti kalau bekalnya kurang, maka dipastikan akan turun di jalan, tidak sampai ke tujuan. Kalau bekalnya kurang, maka bisa dipastikan kemudian sopir dan kondektur akan memarahi kita. Begitulah sejatinya dunia. Ketika kemudian waktu yang kita hadirkan, waktu yang kita manfaatkan ini, yang Allah hadirkan kepada kita, ternyata tidak cukup untuk memberikan bekal kepada kita menghadap Allah, maka tentu kita tidak siap. Oleh sebab itu, jamaah Majelis Rofi Rodiyah yang dirahmati oleh Allah, marilah kita persiapkan dua hal agar kita siap untuk pulang kepada Allah. Seperti hanya ketika kita pulang mudik, pulang kemudian bertemu orang tua, kita harus mempersiapkan dua hal. Yang pertama adalah kita siap untuk meninggalkan apa yang ada di kampung halaman. Kita tinggalkan karena sejatinya kita akan menuju kepada kehidupan yang selamanya, yaitu di akhirat. Dan yang kedua adalah milikilah bekal. Apa bekalnya? Yaitu amal soleh kita, yaitu amal jariah kita, sedekah jariah yang walaupun jasad kita sudah terkubur, tetapi kemudian pahala terus mengalir. Sama-sama memberi sedekah. Ketika kita memberikan sedekah Al-Quran untuk kemudian dibaca, dan Al-Quran itu selamanya dibaca oleh para penghafal Quran, oleh para santri pondok pesantren, oleh para tahfidz, ya, untuk menghafalkan Quran dan mengamalkan Quran, maka selama itu pula pahala mengalir kepada kita. Kita memberikan alat ibadah, selama kemudian alat ibadah itu diberikan kepada kita, diberikan atau dimanfaatkan untuk amal soleh, maka pahala mengalir kita. Begitu pula amal-amal soleh yang lain. Sehingga marilah kita siapkan diri kita untuk menghadapi pulang yang sesungguhnya, pulang menghadap Allah Ta'ala. Semoga Allah menjadikan kita sebagai hamba Allah yang ketika waktunya pulang kita sudah siap dengan segala apa yang kita miliki, bekal kita, ilmu kita, dan juga telah kita tinggalkan yang ada di dunia ini, dengan kemudian apa yang tidak membuat kita risau ketika di akhirat nanti. Semoga Allah memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua. Demikian kajian pada kali ini, semoga ada manfaatnya. Jazakumullahu khairan katsiran. Aku qouli hadza wa sa'fu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.